Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa capek hanya karena terus mencoba menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tapi di saat yang sama selalu merasa belum cukup? Sudah berusaha keras, sudah menahan diri, sudah mencoba mengikuti standar orang lain, tetapi tetap saja ada suara kecil di dalam kepala yang berkata bahwa masih ada yang kurang. Ada yang merasa wajah kurang menarik, hidup kurang berhasil, kemampuan kurang hebat, atau masa lalu terlalu berantakan untuk diterima. Lama-lama, hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Setiap hari sibuk memperbaiki diri, tetapi tidak pernah benar-benar merasa damai dengan diri sendiri. Padahal, mungkin masalah terbesar bukan terletak pada kekurangan yang dimiliki, melainkan pada ketidakmampuan menerima bahwa manusia memang tidak pernah diciptakan untuk menjadi sempurna. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri ditentukan oleh pencapaian. Sejak kecil, dunia mengajarkan bahwa yang layak dipuji adalah mereka yang paling pintar, paling cantik, paling sukses, paling kuat, atau paling menonjol. Akibatnya, tanpa sadar kita mulai melihat diri sendiri seperti barang yang harus terus diperbaiki agar pantas dicintai. Ketika ada kekurangan sedikit saja, hati langsung gelisah. Ketika gagal sekali saja, pikiran langsung menyimpulkan bahwa diri ini tidak cukup baik. Kita menjadi terlalu keras pada diri sendiri, bahkan lebih keras dibanding orang lain. Kesalahan kecil dipikirkan berulang kali. Kekurangan sederhana dibesar-besarkan. Luka lama terus diingat seolah itu adalah identitas utama dalam hidup. Masalahnya, semakin keras seseorang mengejar kesempurnaan, semakin mudah juga ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Kesempurnaan adalah target yang selalu bergerak. Saat satu kekurangan berhasil ditutupi, akan muncul kekurangan lain yang membuat hati kembali tidak tenang. Orang yang dulu insecure karena tidak punya pekerjaan, mungkin akan insecure lagi setelah punya pekerjaan, karena merasa gajinya kecil. Orang yang dulu minder karena penampilan, mungkin setelah memperbaiki penampilan akan mulai minder soal pencapaian hidup. Seolah tidak ada titik selesai, tidak ada rasa cukup. Hidup berubah menjadi proses membandingkan diri tanpa henti. Padahal kenyataannya, semua manusia berjalan dengan kekurangan masing-masing. Hanya saja tidak semua orang menunjukkannya. Dunia modern membuat kita terlalu sering melihat versi terbaik hidup orang lain. Media sosial dipenuhi pencapaian, senyuman, keberhasilan, tubuh ideal, hubungan romantis, dan kehidupan yang tampak sempurna. Jarang ada yang menunjukkan rasa takutnya saat malam hari, rasa sepinya ketika semua orang tidur, rasa kecewanya terhadap hidup, atau rasa malunya terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, banyak orang merasa hanya dirinya yang berantakan, sementara orang lain terlihat baik-baik saja. Padahal di balik layar, hampir semua orang sedang berjuang dengan dirinya masing-masing. Menerima kekurangan bukan berarti menyerah pada keadaan. Banyak orang salah memahami hal ini. Mereka berpikir menerima diri berarti berhenti berkembang. Padahal justru sebaliknya. Orang yang mampu menerima dirinya biasanya lebih tenang dalam memperbaiki hidup. Mereka tidak lagi bergerak karena membenci diri sendiri, melainkan karena menghargai dirinya. Ada perbedaan besar antara memperbaiki diri karena merasa tidak berharga dengan memperbaiki diri karena ingin bertumbuh. Ketika seseorang membenci dirinya, proses berkembang menjadi lebih melelahkan dan penuh tekanan. Tetapi ketika seseorang menerima dirinya, proses berkembang menjadi lebih sehat dan lebih manusiawi. Kita semua punya sisi yang tidak disukai dari diri sendiri. Ada sifat yang sulit diubah, masa lalu yang memalukan, keputusan yang disesali, atau kelemahan yang terus muncul berulang kali. Namun semakin seseorang melawan kenyataan bahwa kekurangan itu ada, semakin besar juga penderitaan yang dirasakan. Banyak luka batin sebenarnya bukan berasal dari kekurangan itu sendiri, melainkan dari penolakan terhadap kenyataan. Kita malu menjadi diri sendiri. Kita marah pada diri sendiri. Kita berharap menjadi orang lain, dan harapan untuk menjadi orang lain itu perlahan membuat hidup kehilangan ketenangan. Lucunya, seringkali kita jauh lebih baik dalam memahami orang lain dibanding memahami diri sendiri. Ketika teman gagal, kita bisa memaklumi. Ketika orang lain sedih, kita bisa mengerti.
Ketika orang lain punya kelemahan, kita bisa berkata bahwa itu manusiawi. Tetapi saat giliran diri sendiri yang salah, kita berubah menjadi hakim paling kejam. Seolah diri sendiri tidak boleh gagal, seolah diri sendiri harus selalu kuat. Standar yang diberikan kepada diri sendiri seringkali jauh lebih berat dibanding standar yang diberikan kepada orang lain. Banyak orang tidak sadar bahwa rasa lelah mental yang mereka rasakan berasal dari perang panjang melawan diri sendiri. Setiap hari sibuk menekan emosi, menyembunyikan kekurangan, berpura-pura kuat, dan berusaha terlihat sempurna di depan dunia. Padahal menjadi manusia berarti menerima bahwa ada hari di mana kita lemah, bingung, sedih, dan tidak tahu harus bagaimana. Tidak semua hal harus diselesaikan dengan cepat. Tidak semua luka langsung sembuh. Tidak semua hidup berjalan sesuai rencana. Dan itu bukan berarti hidup gagal. Ada orang yang bertahun-tahun membenci dirinya karena bentuk tubuhnya. Ada yang merasa tidak pantas dicintai karena masa lalunya. Ada yang merasa dirinya bodoh hanya karena tidak secepat orang lain. Ada yang diam-diam merasa minder setiap kali berada di tengah keramaian. Semua itu membuat seseorang hidup dalam tekanan batin yang tidak terlihat. Senyum tetap ada, tetapi hati terus lelah. Dari luar terlihat biasa saja, tetapi di dalam kepala ada suara yang terus mengkritik tanpa henti. Salah satu alasan kenapa menerima diri terasa sulit adalah karena kita terlalu biasa menghubungkan harga diri dengan penilaian orang lain. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika diremehkan, kita langsung merasa kecil. Hidup akhirnya bergantung pada validasi. Padahal penilaian manusia selalu berubah. Hari ini dipuji, besok bisa dilupakan. Hari ini dianggap hebat, besok bisa dianggap biasa saja. Kalau nilai diri terus bergantung pada pendapat orang lain, maka hidup akan terus goyah. Belajar menerima kekurangan berarti mulai memahami bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh kesempurnaan. Manusia tetap berharga meskipun punya luka, tetap layak dicintai meskipun punya masa lalu buruk, tetap pantas dihargai meskipun belum mencapai banyak hal. Sayangnya banyak orang baru sadar tentang hal ini setelah terlalu lama menyiksa dirinya sendiri. Kadang hidup memang tidak memberikan semua hal yang diinginkan. Ada mimpi yang gagal tercapai, ada hubungan yang hancur di tengah jalan, ada kesempatan yang hilang, ada kenyataan yang tidak sesuai harapan. Tetapi bukan berarti hidup selesai. Banyak orang terlalu fokus pada apa yang kurang, sampai lupa melihat apa yang masih dimiliki. Mereka sibuk menghitung kegagalan sampai lupa menghargai kemampuan bertahan yang selama ini sudah dilakukan. Menerima diri sendiri juga berarti berhenti terus-menerus menghukum diri sendiri atas masa lalu. Semua manusia pernah salah. Semua manusia pernah mengambil keputusan buruk. Semua manusia pernah menyakiti diri sendiri atau orang lain. Tidak ada hidup yang benar-benar bersih dari kesalahan. Namun sebagian orang terus membawa rasa bersalah itu bertahun-tahun, seolah dirinya tidak pantas bahagia lagi. Padahal manusia belajar melalui kesalahan. Tanpa kesalahan, tidak ada kedewasaan. Seringkali luka terbesar bukan berasal dari apa yang terjadi pada hidup kita, tetapi dari cara kita memandang diri kita setelah kejadian itu. Ada orang yang gagal sekali lalu menganggap dirinya pecundang seumur hidup. Ada yang ditolak satu kali lalu merasa dirinya tidak layak dicintai. Ada yang kehilangan sesuatu lalu merasa hidupnya tidak akan pernah utuh lagi. Padahal hidup selalu bergerak. Manusia berubah, situasi berubah, dan diri kita hari ini bukan lagi orang yang sama seperti beberapa tahun lalu. Orang yang berdamai dengan dirinya biasanya bukan orang yang hidupnya sempurna. Justru seringkali mereka adalah orang-orang yang sudah melalui banyak rasa sakit. Mereka pernah kecewa, pernah hancur, pernah merasa tidak cukup, tetapi akhirnya sadar bahwa terus membenci diri sendiri tidak akan membuat hidup membaik. Dari situ mereka mulai belajar memeluk dirinya sendiri, termasuk bagian-bagian yang dulu paling dibenci. Ketenangan hidup bukan datang ketika semua kekurangan hilang, melainkan ketika kita tidak lagi perang dengan kekurangan itu. Karena pada akhirnya, manusia tidak membutuhkan kesempurnaan untuk merasa damai. Yang dibutuhkan adalah penerimaan. Saat seseorang menerima dirinya,
Hidup terasa lebih ringan, tidak lagi sibuk berpura-pura, tidak lagi terlalu takut dinilai, tidak lagi terus mengejar standar yang membuat hati lelah. Banyak orang mengira bahwa rasa percaya diri datang dari kelebihan, padahal seringkali rasa percaya diri justru muncul ketika seseorang tidak malu lagi dengan kekurangannya. Ada orang yang tetap tampil tenang meski tahu dirinya tidak sempurna. Ada yang tetap bisa tertawa meski hidupnya belum ideal. Ada yang tetap berani mencoba meski pernah gagal berkali-kali. Itu bukan karena mereka tidak punya kelemahan, tetapi karena mereka tidak lagi membiarkan kelemahan mengendalikan hidupnya. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba terlihat hebat. Semua ingin terlihat bahagia, sukses, menarik, dan produktif. Akibatnya banyak orang lupa bagaimana caranya menjadi manusia biasa. Padahal menjadi biasa bukan sesuatu yang memalukan. Tidak semua orang harus terkenal. Tidak semua orang harus kaya raya. Tidak semua hidup harus luar biasa di mata dunia. Kadang hidup yang sederhana tetapi tenang jauh lebih berharga dibanding hidup yang terlihat hebat tetapi penuh tekanan batin. Ada orang yang terlalu sibuk mengejar pengakuan sampai lupa menikmati hidupnya sendiri. Mereka terus merasa tertinggal, selalu merasa kurang, selalu merasa harus lebih. Padahal jika terus hidup seperti itu, kapan hati bisa benar-benar istirahat? Kapan seseorang bisa merasa cukup? Karena rasa cukup tidak datang dari pencapaian semata, tetapi dari kemampuan menerima diri dan hidup apa adanya. Menerima kekurangan juga membuat kita lebih mudah memahami orang lain. Saat seseorang sadar bahwa dirinya pun penuh kelemahan, dia menjadi tidak mudah menghakimi. Dia lebih lembut dalam melihat manusia. Dia tahu bahwa semua orang sedang berjuang dengan beban yang tidak selalu terlihat. Kesadaran itu membuat hati lebih hangat dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat. Yang paling menyedihkan sebenarnya bukan ketika seseorang punya banyak kekurangan, tetapi ketika seseorang tidak pernah merasa pantas dicintai karena kekurangan itu. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus sempurna dulu baru layak dihargai. Harus berhasil dulu baru boleh bangga pada diri sendiri. Harus berubah total dulu baru boleh menerima diri. Padahal penerimaan diri tidak seharusnya menunggu kesempurnaan datang. Karena kalau menunggu sempurna, mungkin sampai kapanpun seseorang tidak akan pernah benar-benar mencintai dirinya sendiri. Ada masa di mana seseorang berhenti menatap cermin terlalu lama, bukan karena sibuk, tetapi karena lelah melihat dirinya sendiri. Ada yang tertawa di depan banyak orang, tetapi diam-diam merasa dirinya tidak menarik, tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil, atau tidak cukup penting untuk dihargai. Perasaan seperti itu sering datang perlahan. Awalnya hanya perbandingan kecil dengan orang lain, lalu berubah menjadi kebiasaan menyalahkan diri sendiri setiap hari. Sedikit kesalahan terasa besar, sedikit kekurangan terasa memalukan. Lama-kelamaan, hidup terasa seperti ruang sidang, di mana diri sendiri menjadi terdakwa sekaligus hakim yang paling kejam. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka tumbuh sambil membawa standar yang terlalu berat untuk dirinya sendiri. Dunia mengajarkan bahwa manusia yang pantas dihormati adalah mereka yang selalu kuat, selalu berhasil, selalu menarik, dan selalu tahu arah hidupnya. Akibatnya, ketika seseorang merasa sedih, bingung, gagal, atau tidak sehebat orang lain, muncul rasa malu yang sulit dijelaskan, seolah menjadi manusia biasa adalah sesuatu yang memalukan. Padahal semua orang pernah merasa takut, pernah gagal, pernah kecewa pada dirinya sendiri, dan pernah merasa tidak cukup. Masalah terbesar muncul ketika seseorang mulai percaya bahwa kekurangannya adalah identitas utama dalam hidup. Orang yang pernah gagal mulai merasa dirinya pecundang. Orang yang pernah ditolak merasa dirinya tidak layak dicintai. Orang yang pernah salah mengambil keputusan mulai percaya bahwa dirinya buruk selamanya. Padahal manusia jauh lebih luas daripada kesalahannya. Satu kegagalan tidak menentukan seluruh hidup. Satu kekurangan tidak menghapus semua nilai yang dimiliki seseorang.
Tetapi pikiran manusia seringkali terlalu fokus pada hal-hal buruk sampai lupa melihat sisi lain dari dirinya sendiri. Ada orang yang sangat baik kepada semua orang, tetapi sangat kasar kepada dirinya sendiri. Kepada teman yang sedang sedih, ia bisa berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kepada orang lain yang gagal, ia bisa memberi semangat dan pengertian. Tetapi saat dirinya sendiri jatuh, ia justru menghina dirinya tanpa ampun, seolah dirinya tidak pantas mendapat pengertian yang sama. Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi perlahan mengikis ketenangan batin. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa merasa damai jika setiap hari hidup bersama suara di kepala yang terus merendahkan dirinya. Kadang seseorang terlalu sibuk memperbaiki diri sampai lupa menerima dirinya terlebih dahulu. Semua ingin diubah, semua ingin disempurnakan. Cara bicara dianggap salah, penampilan dianggap kurang, hidup dianggap tertinggal, pencapaian dianggap tidak cukup. Tidak ada ruang untuk bernafas dan berkata, tidak apa-apa menjadi manusia yang belum sempurna. Padahal menerima diri bukan berarti berhenti berkembang. Justru penerimaan diri membuat proses berkembang menjadi lebih sehat dan tidak penuh kebencian terhadap diri sendiri. Ada perbedaan besar antara ingin berkembang karena mencintai diri sendiri dengan ingin berubah karena membenci diri sendiri. Ketika seseorang berubah karena membenci dirinya, proses itu terasa berat dan melelahkan. Setiap kesalahan terasa menyakitkan. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa dirinya memang buruk. Tetapi ketika seseorang berubah karena menghargai dirinya, proses itu terasa lebih tenang. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan manusia yang sedang belajar bertumbuh. Banyak orang hidup dalam ketakutan akan penilaian manusia. Mereka takut dianggap gagal, takut terlihat lemah, takut diremehkan, takut tidak dianggap penting. Karena ketakutan itu, banyak yang akhirnya memakai topeng setiap hari. Berusaha terlihat baik-baik saja, meski hatinya lelah. Berusaha terlihat kuat, meski sebenarnya hampir menyerah. Berusaha terlihat bahagia, meski sedang kehilangan arah. Lama-lama hidup terasa melelahkan karena terlalu sibuk mempertahankan citra. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar selalu kuat. Bahkan orang yang terlihat paling tenang pun punya hari-hari berat yang tidak diperlihatkan kepada siapapun. Semua manusia punya sisi rapuh, semua manusia punya ketakutan, semua manusia punya luka yang kadang masih terasa sampai hari ini. Namun dunia sering membuat orang merasa bahwa kelemahan harus disembunyikan. Akibatnya banyak orang menderita diam-diam karena takut terlihat tidak sempurna. Lucunya, semakin seseorang mencoba terlihat sempurna, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Karena mempertahankan kesempurnaan adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Selalu ada standar baru, selalu ada orang yang terlihat lebih hebat, selalu ada pencapaian lain yang membuat seseorang merasa tertinggal. Kalau hidup terus dijalani dengan pola seperti itu, hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Belajar menerima kekurangan berarti mulai berhenti memusuhi kenyataan bahwa diri kita memang manusia biasa. Ada hal yang mungkin tidak bisa diubah sepenuhnya. Ada masa lalu yang tidak bisa dihapus. Ada luka yang mungkin tetap meninggalkan bekas. Tetapi hidup tidak harus berhenti hanya karena semua itu. Banyak orang tetap bisa menjalani hidup dengan hangat meski membawa kekurangan di dalam dirinya. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan kekurangannya, tetapi rasa malu terhadap kekurangan itu. Ada orang yang sebenarnya punya banyak hal baik dalam dirinya, tetapi karena terlalu fokus pada kelemahan, ia tidak pernah bisa melihat nilainya sendiri. Ia merasa kalah sebelum mencoba. Ia merasa tidak pantas sebelum memulai. Akhirnya hidup dipenuhi rasa takut dan keraguan. Padahal, keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski sadar diri ini tidak sempurna. Orang yang berani menerima dirinya
biasanya lebih bebas menjalani hidup. Ia tidak terlalu sibuk membuktikan diri kepada semua orang. Ia tidak terlalu hancur ketika dikritik. Ia tidak terlalu tinggi ketika dipuji, karena nilai dirinya tidak lagi bergantung penuh pada pendapat manusia. Banyak luka batin sebenarnya berasal dari kebiasaan membandingkan diri. Saat melihat hidup orang lain tampak lebih baik, hati mulai merasa kurang. Saat melihat orang lain lebih sukses, muncul rasa tertinggal. Saat melihat orang lain lebih menarik, rasa percaya diri mulai runtuh. Padahal yang dibandingkan seringkali hanyalah potongan kecil kehidupan orang lain. Kita melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat senyumnya, tetapi tidak melihat malam-malam berat yang pernah ia lalui. Media sosial memperbesar kebiasaan membandingkan diri itu. Semua orang menampilkan versi terbaik hidupnya, foto terbaik, pencapaian terbaik, momen terbaik. Jarang ada yang memperlihatkan rasa takutnya, kegagalannya, atau kekacauan dalam hidupnya. Akibatnya, banyak orang merasa hidupnya paling berantakan sendiri. Padahal hampir semua manusia sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Saat seseorang mulai menerima dirinya, ada ketenangan yang perlahan muncul. Ia tidak lagi terlalu memaksakan diri menjadi seperti orang lain. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang paling mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Kesadaran ini membuat seseorang lebih ringan menjalani hidup. Ia tidak lagi terlalu takut salah, tidak lagi terlalu takut gagal, tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan. Menerima diri sendiri juga berarti memahami bahwa nilai manusia tidak hilang hanya karena gagal. Banyak orang merasa dirinya tidak berguna ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Padahal kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari segalanya. Tidak ada manusia yang hidupnya lurus tanpa kesalahan. Bahkan orang-orang yang terlihat berhasil pun pernah mengalami jatuh bangun yang tidak sedikit. Kadang hidup memang tidak memberikan semua yang diinginkan. Ada mimpi yang tidak tercapai, ada hubungan yang kandas di tengah jalan, ada kesempatan yang hilang begitu saja. Semua itu bisa menyakitkan, tetapi bukan berarti hidup kehilangan makna. Banyak hal baik masih bisa tumbuh dari luka dan kekecewaan. Banyak manusia menjadi lebih bijak justru setelah melalui masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Orang yang berdamai dengan dirinya biasanya lebih mudah menikmati hal-hal sederhana. Mereka tidak terlalu sibuk mengejar validasi. Mereka bisa merasa cukup dengan hidup yang mungkin terlihat biasa saja di mata dunia. Karena mereka sadar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang ketenangan datang ketika hati tidak lagi terus-menerus perang dengan diri sendiri. Ada orang yang hidupnya terlihat sederhana tetapi hatinya damai. Ada juga yang hidupnya terlihat hebat tetapi pikirannya penuh tekanan. Dari luar mungkin sulit dibedakan, tetapi ketenangan sejati memang tidak selalu terlihat. Banyak orang kaya tetap merasa kosong, banyak orang terkenal tetap merasa tidak cukup. Karena jika hati belum menerima dirinya sendiri, pencapaian sebesar apapun seringkali tetap terasa kurang. Kita semua pernah menjadi versi diri yang tidak disukai. Pernah egois, pernah lemah, pernah membuat keputusan buruk, pernah menyakiti diri sendiri. Tetapi manusia terus berubah. Masa lalu tidak harus menjadi penjara yang membuat seseorang terus membenci dirinya selamanya. Yang penting bukan apakah seseorang pernah salah, tetapi apakah ia mau belajar dan bertumbuh dari kesalahan itu. Ada orang yang terlalu lama menghukum dirinya sendiri atas sesuatu yang sudah lewat bertahun-tahun. Setiap mengingat masa lalu, yang muncul hanya rasa malu dan penyesalan. Padahal hidup tidak bergerak ke belakang. Terus memusuhi diri sendiri hanya membuat luka semakin dalam. Memaafkan diri memang tidak mudah, tetapi itu penting agar hati bisa kembali bernafas dengan tenang. Menerima kekurangan juga membuat seseorang lebih tulus dalam melihat hidup. Ia tidak lagi merasa harus selalu tampil hebat di depan semua orang. Ia bisa berkata bahwa dirinya lelah tanpa merasa malu. Ia bisa mengakui ketakutannya tanpa merasa rendah. Ia bisa menerima bahwa dirinya kadang butuh bantuan. Semua itu bukan kelemahan, itu bagian dari menjadi manusia. Seringkali orang berpikir bahwa kedewasaan berarti menjadi kuat sepanjang waktu. Padahal kedewasaan justru terlihat ketika seseorang mampu jujur pada dirinya sendiri, mengakui ada luka yang belum sembuh, mengakui ada rasa takut yang masih disimpan, mengakui bahwa dirinya tidak selalu baik-baik saja. Kejujuran seperti itu justru membuat seseorang lebih dekat dengan dirinya sendiri. Hidup menjadi jauh lebih ringan
ketika kita berhenti memaksakan diri untuk memenuhi semua ekspektasi manusia. Tidak semua orang harus disukai kita. Tidak semua orang harus memahami jalan hidup kita. Selalu akan ada kritik, penilaian, dan omongan dari luar. Tetapi kalau hidup terus dikendalikan oleh penilaian orang lain, kapan kita benar-benar hidup untuk diri sendiri? Ada ketenangan besar ketika seseorang akhirnya berkata dalam hati, "Tidak apa-apa menjadi diri sendiri." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi banyak orang, itu adalah proses panjang. Karena sejak lama, mereka terbiasa merasa kurang, merasa salah, dan merasa harus berubah total agar pantas diterima. Padahal manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Pada akhirnya, seni menerima kekurangan bukan tentang menyerah pada hidup, melainkan tentang berhenti memusuhi diri sendiri, tentang memahami bahwa manusia memang tempatnya salah, lelah, bingung, dan belajar, tentang menyadari bahwa diri ini tetap punya nilai meski tidak sempurna. Dan ketika seseorang benar-benar bisa menerima dirinya, hidup perlahan berubah menjadi tempat yang lebih tenang untuk dijalani.